Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan serta doa saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara mengenai tentang ruh, oleh para ulama menjelaskan kepada kita orang awam ini adalah terbagi menjadi 4. Dan adapun nama ruh yang pertama itu adalah yaitu ruh al-qudsi atau ruh termurni. Ruh al-qudsi yaitu ruh yang berada di alam lahud atau alam ma'rifat atau alam tertinggi. Ruh ini adalah hakikat manusia yang disimpan di dalam lubuk hati. Keberadaannya akan diketahui dengan taubat dan talqin kalimat la ilaha illallah. Ruh ini dinamakan oleh para ahli tasawuf sebagai bayi ma'nawi atau tiflul ma'ani. Ruh inilah yang senantiasa akan mampu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan badan atau jasmani ini bukanlah mahramnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh al-qudsi telah Allah tempatkan di dalam rasa atau sirri. Alatnya adalah ilmu hakikat, yaitu ilmu tauhid. Amalannya adalah mudawamah nama-nama tauhid dengan lisan sir tanpa suara dan huruf. Siapapun tidak ada yang mampu melihat atau menelitinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keuntungannya yaitu keluarnya tiflul ma'ani, musyahadah serta terarah dan melihat kepada zat Allah dalam keagungannya dan dalam keindahannya dengan penglihatan sirri. Adapun nama ruh yang kedua yaitu ruh sultan. Ruh sultan adalah ruh yang memiliki lapisan atau balutan cahaya di alam jabarut. Tempat ruh ini adalah di fuad atau mata hati. Alatnya adalah ma'rifat dan amalannya adalah mudawamah asma Allah dengan lisan dan hati atau qalbu. Adapun keuntungan pengolahan dari ruh sultani ini adalah melihat pantulan jamalillah atau keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya adalah di surga ketiga yaitu surga Firdaus. Dan adapun nama ruh yang ketiga yaitu ruh saironi rawani atau ruh ruhani. Ruh saironi rawani ini adalah ruh yang memiliki lapisan atau balutan cahaya di alam malakut. Tempatnya adalah di hati atau qalbu. Alatnya adalah mudawamah asmaul batin tanpa suara dan huruf. Hasilnya adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu batin memperoleh ketenangan di dalam bergaul. Hidupnya hati dan musyahadah di alam malakut seperti menyaksikan surga dan ahlinya dan malaikat-malaikatnya. Tempatnya di akhirat adalah surga tingkat kedua yaitu surga Naim. Dan adapun nama ruh yang keempat yaitu ruh jismani. Ruh jismani adalah ruh yang memiliki lapisan atau balutan cahaya di alam mulki, alam terendah bagi ruh. Adapun ruh jismani itu Allah telah tempatkan di dalam jasad antara daging dan darah, tepatnya di wilayah dada dan anggota badan yang zahir.
Alat untuk mengolah ruh ini adalah syariat. Hasilnya adalah wilayah pertolongan Allah, mukasyafah atau terbukanya hijab antara manusia dengan Allah, dan musyahadah atau merasa berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula karomatul kauniyah pada martabat kewalian, seperti berjalan di atas air, terbang di atas udara, menyingkat jarak, mendengar dari jauh, melihat rahasia badan, dan sebagainya. Keuntungannya di akhirat kelak akan ditempatkan di surga ma'wa. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya setiap ruh itu mempunyai hanut atau tempat di daerah keberadaannya, dan bekal atau alat pengolahannya, dan keuntungan atau hasil pengolahannya, dan cara pengolahannya yang tidak pernah sia-sia, yang diketahui secara tertutup atau rahasia maupun secara terbuka. Oleh karena itu, wajib bagi setiap manusia untuk mengetahui cara mengolah dirinya. Sebab apa yang dilakukan di bumi ini akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Tujuan utama didatangkannya manusia ke alam terendah adalah agar manusia berupaya kembali mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai derajat atau kembalinya manusia ke tempat asalnya dengan menggunakan hati atau kolbu dan jasadnya. Maka perlu ditanamkan bibit-bibit tauhid di ladang hati agar tumbuh menjadi pohon tauhid yang akarnya tertanam di dalam rasa dan menghasilkan buah tauhid untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut ruh itu atau hakikat Muhammad itu adalah akal. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sedikit penjelasan mengenai bagian-bagian daripada ruh. Mungkin hanya ini yang bisa saya sajikan untuk para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.